Rocky, kita lanjutin lagi ya ngobrol tentang yang tadi yang sebelumnya tadi pagi kita bahas soal luka batin Pak Jokowi gitu ya. Ini saya kira ini kali ini kita lagi memberikan rekomendasi yang cukup serius ini pada Pak Jokowi melihat situasi sekarang ini kan orang meledek-ledek Pak Jokowi kok sudah seperti lemdak. Saya kira hampir semua orang semua pengamat politik di dalam dan luar negeri yang serius gitu, yang proporsional melihat memang Pak Jokowi itu seperti lemdak, dan ini nggak bisa dinafikan dalam situasi sekarang kan ini udah di take over lah oleh partai-partai, dan khususnya kalau kekuasaan Pak Jokowi udah di take over oleh PDIP gitu. Dan tentu orang bertanya, Anda tadi pagi juga menyinggung bahwa kelihatannya ide tiga periode itu udah menguap begitu saja. Tapi kan kita tahu Pak Jokowi pasti punya kepentingan ingin menjadikan penerusnya, karena dia bisa menitipkan aspirasi politiknya, dan juga bukan aspirasi politik Pak Jokowi saja, tapi aspirasi politik oligarki yang dititipkan kepada Pak Jokowi. Nah kan kita tahu juga bahwa Ganjar lah yang digadang-gadang oleh Pak Jokowi, tapi kemarin Ganjar itu sudah seperti seperti menyerah gitu ya, seperti Ki Ageng Mangir gitu ketika dipanggil Panembahan Senopati gitu ya, tapi ini perempuan yang manggil, bukan Panembahan Senopati kan. Padahal harusnya seperti kita Anda sebut sebelumnya, masih banyak peralatan yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu kan. Ya momennya hilang itu, dan kalau Pak Jokowi disebut sebagai apa tadi, lame duck, bebek yang udah lumpuh itu, dalam politik itu istilah biasa, lame duck, bebek lumpuh. Kalau Ganjar itu udah jadi fried duck, jadi bebek goreng udah. Jadi ya. Karena udah dikuali, udah dimasak itu, dan nggak mungkin lagi tertolong. Karena bagaimanapun Pak Jokowi juga kehilangan semangat untuk mempromosikan Ganjar tuh. Dan Ganjar akhirnya kehabisan aura tuh. Karena langsung ditunjuk sekedar sebagai pembaca hasil kesimpulan rapat itu. Bukan orang yang diputuskan oleh rapat, dia justru membaca keputusan yang akan menyingkirkan dia. Sebetulnya kan begitu sinyalnya tuh. Jadi bagaimana kita lihat model power di dalam politik PDIP yang dengan sinyal kita bisa baca akhirnya tuh. Dan kemampuan kita untuk mendeteksi kemarahan Ibu Mega itu sampai sekarang masih kita terbayang-bayang. Bagaimana wajah Ganjar tuh yang kemudian menunduk ketika disuruh untuk membaca tuh. Jadi Ganjar nggak bisa bangkit lagi, itu sama seperti menegakkan benang basah tuh. Nah sebetulnya orang masih berpikir apakah Ganjar mampu untuk fight back. Kalau Jokowi bisa, Pak Jokowi punya peralatan, Ganjar pasti nggak bisa itu. Nanti juga akan ada tim yang pasti mulai membatalkan hasil survei Ganjar. Ini kan cuma soal hasil survei yang bisa disogok ke kiri kanan, 2-3 amplop tiba ke 2-3 lembaga survei, selesai Ganjar tuh. Jadi itu intinya kenapa ya kita anggap aja Ganjar semacam percobaan dalam politik Indonesia yang gagal karena dia nggak punya akses pada permainan politik tingkat tinggi tuh. Itu intinya tuh. Pak Jokowi tetap dia player yang masih punya sejumlah kekuatan. Bahkan dia bisa dengan perpu mengubah cara pemilu, dengan perpu menunda ini itu, atau mengacak-acak ulang KPU. Karena dia tetap di tingkat nasional, Pak Jokowi kan nggak bisa ditandingi oleh Muhaimin, nggak bisa ditandingi oleh Golkar, nggak bisa ditandingi oleh partai manapun tuh. Karena dia memegang rahasia-rahasia partai-partai ini. Jadi selama Pak Jokowi masih ada di istana, peralatan hukum dan peralatan politiknya bisa dia pakai untuk mengatur apa aja. Termasuk membatalkan Ganjar. Saya sungguh terkejut ya dengan perubahan situasi yang berubah sangat cepat gitu. Selama ini kan Ganjar itu digadang-gadang ya, disebutkan dalam sejumlah lembaga survei bahwa dia elektabilitasnya tertinggi gitu, dan kita tahu banyak lembaga-lembaga survei yang sudah bekerja. Tim-tim relawan dia juga sudah dibentuk di mana-mana ya. Ini luar biasa loh, dan kita tahu bahwa mayoritas tim relawannya Ganjar itu adalah tim relawannya Pak Jokowi, kan kelihatan sekali di situ ya. Tapi dengan situasi terbaru di terakhir kemarin di Rakernas itu selesai ya Ganjar tuh dalam hitungan jam saja sudah finish Ganjar ini. Ini tragedi menurut saya kalau sampai berlanjut semacam ini. Itu kan timnya Ganjar ini langsung percaya bahwa dia akan digadang-gadang oleh Pak Jokowi itu, dan menganggap bahwa Pak Jokowi punya political standing berhadapan dengan PDIP. Ternyata terbalik, dan PDIP menganggap ya udah dua-duanya lah gue sapu tuh. Kira-kira itu tuh. Tapi tadi kalau kita analisis apakah Pak Jokowi akan nyerah, saya kira enggak tuh. Dan kan mesti ditulis bahwa Presiden Indonesia
pada akhirnya mampu untuk menunjukkan sisa cahaya dia terakhir. Kalau enggak, ya udah nggak ada gunanya 10 tahun itu dipimpin Pak Jokowi, dan nggak ada gunanya Pak Jokowi membayangkan dia masih bisa melihat ibu kota negara itu dia resmikan misalnya, atau paling nggak dia masih bisa ucapkan. Kalau sekarang sangat mungkin Pak Jokowi juga merasa ngapain juga ya ada ibu kota negara. Kalau saya bukan kepala negara yang dihormati bahkan oleh partai PDIP kan. Jadi itu intinya. Maka secara teoritis sebetulnya atau secara logis ya Pak Jokowi butuh kekuatan politik baru untuk mengasuh dia tuh. Dan tentu yang paling mungkin ya PDIP sebetulnya, tapi udah nggak bisa tuh. Partai lain kan partai kecil dan dimiliki oleh kelompok tertentu. Yang paling netral sebetulnya partai semacam Golkar gitu. Golkar kan partai milik semua umat dan milik semua profesi itu. Jadi kalau misalnya Golkar kemudian kasih semacam sinyal bahwa dia bisa jadi semacam ya pengasuh dari sisa akhir jabatan Presiden Jokowi, maka KIB itu akhirnya dilihat orang sebagai KIB itu betul-betul dalam upaya untuk membuat bangsa ini tidak retak seretak-retaknya tuh. Nah kalau sinyal itu ada kan partai lain pasti melihat, ya kalau begitu kita gabung aja di dalam koalisi itu tuh. Asal koalisi itu betul-betul dibuka sebagai tempat untuk berteduh. Dan beringin kan mesti tempat berteduh kan, bukan tempat untuk mencangkul-cangkul akar sehingga beringinnya rubuh lagi itu kan. Jadi sebetulnya kita ingin sekali melihat ada semacam percakapan politik baru. Jadi kita sebut aja percakapan politik baru yang memungkinkan orang punya harapan bahwa pemilu itu akan berlangsung justru di dalam situasi di mana nggak ada lagi intrik tuh. Kalau sekarang itu intriknya masih ada. Sekarang kan Golkar itu masih dalam blok yang kira-kira distrategikan untuk mengusung Ganjar gitu. Kan mestinya Golkar ucapkan aja sekarang bahwa enggak, kita bukan mengusung seseorang, tapi kita ingin membantu presiden supaya punya kemampuan untuk mengembalikan political power, diasuh secara etis, supaya dihasilkan ulang pemilu yang bersih. Nah Golkar justru bisa mulai untuk mempromosikan 0% juga. Supaya Pak Jokowi merasa, ada yang seirama dengan saya ya, yaitu Golkar, partai modern sebetulnya. Kan kalau partai modern kan mestinya 0% dong, berani dong. Itu profesionalisme di dalam demokrasi. Jadi kita bayangkan ada Kongres Golkar atau rapat Rakernas yang dihadiri Pak Jokowi. Lalu diucapkan sama-sama bahwa kami memperhatikan percakapan di FNN yang kemudian viral tentang 0%. Kan begitu. Ya. Intinya dia enak buat kita lah. Ya, balik lagi sebentar ke Ganjar ya, karena Anda kan sering menyebut bahwa the little Jokowi, selalu menyebutnya gitu, dan sekarang benar-benar terbukti ya bagaimana kita melihat proses itu betul-betul menurut saya bagi pengamat yang cermat itu drama yang berlangsung di Rakernas PDIP itu betapa begitu terjadi. Saya tadi awalnya saya menyebut rekonsiliasi politiknya Pak Jokowi dengan Bu Mega, itu Ganjar tuh langsung selesai begitu saja kan gitu. Bahkan dia nggak punya keberanian mengucapkan kata ketika misalnya Nasdem mencalonkan dia, menyebutkan nama, dan dia dengan bahasa yang tadinya awalnya bahwa saya PDIP, kemudian yang terakhir dia dengan lugas bahwa menyatakan bahwa saya kader PDIP dan tunduk tegak lurus pada Ibu Ketua Umum. Dan itu kan itu baru ucapan, tapi lebih ditegaskan lagi dengan bahasa tubuh dia ketika dia dipaksa. Saya menduga dipaksa ya. Dia membacakan rekomendasi partai bahwa rekomendasi Rakernas bahwa hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dan koalisi itu adalah Ibu Ketua Umum. Iya, kalau saya bayangkan sandiwaranya itu pasti di highlights. Saudara Ganjar ini yang harus dibaca keras-keras ya. Bahwa itulah hak Ketua Umum tuh. Jadi sebetulnya pukulan-pukulan psikis itu membuat Ganjar akhirnya frustrasi juga. Oh dia mau kemana? Kan itu kayak kalau layangan putus ya masih mending ada yang berebut layangan. Kan anak-anak kalau layangan putus justru gembira. Ini layangan putus yang dibiarkan itu kan. Jadi akan nyangkut di pohon di tiang listrik sebetulnya. Jadi sinisme semacam ini mesti kita ucapkan supaya Ganjar juga paham bahwa ya udah kalau udah segitu ngoceh-ngoceh lagi udah nggak ada gunanya itu. Mungkin Ganjar balik lagi sebagai gubernur yang menyelesaikan masa jabatannya. Lalu orang ingat bahwa Ganjar itu adalah gubernur yang sukses. Nah, itu yang lebih penting daripada calon presiden yang gagal. Kan lebih baik gubernur yang sukses daripada calon presiden yang gagal tuh. Begitu juga Anies sebetulnya. Mesti kita ucapkan hal yang sama. Demikian juga Ridwan Kamil. Jadi kita ingin supaya
betul-betul Pak Jokowi diberi kesempatan untuk melihat bahwa administrasi dia dalam 1,5 tahun ini berjalan. Kan gubernur ada peralatan pusat, administrasi pusat kan. Jadi itu sebetulnya. Demikian juga ke menteri-menteri lain yang lagi berupaya untuk cari popularitas dengan mengabaikan tugas foksinya. Ya dipecat aja oleh Pak Jokowi, bahwa saya mau fokus pada penyelenggaraan pemerintahan dalam 1,5 tahun ini. Oleh karena itu kalian jangan macam-macam. Dan saya ingin memikirkan bangsa ini dalam desain yang paling dasar, yaitu presidensial threshold 0%. Dari kalau itu jadi, itu akan dianggap bahwa Pak Jokowi adalah presiden pertama yang mengerti bahwa di akhir masa jabatannya dia kembali menjadi negarawan. Kan bagus betul itu. Ya. Nah, soal Ganjar ini saya jadi teringat sebuah peribahasa yang melihat effort dia yang luar biasa kan saya kira mungkin dalam 2 tahun terakhir itu kan tim dia sudah bekerja ya. Medsosnya digarap luar biasa, dan kemudian juga yang dalam beberapa bulan terakhir ini kita lihat bagaimana mobilisasi relawan yang saya kira di antara semua calon presiden itu yang paling siap kelihatannya kan Ganjar ya. Kan kalau Anies kan kelihatannya masih kikuk gitu, dia masih selalu ngomong bahwa saya menyelesaikan pekerjaan dulu gitu. Padahal dia nggak berani seperti Ganjar yang langsung bergerak gitu, dan Ganjar tahu sendiri gitu, tabrak sana tabrak sini sampai muncul barisan celeng lawan barisan banteng sampai diomel-omelin PDIP. Tiba-tiba usaha-usaha yang sangat keras selama beberapa tahun itu seperti hilang begitu saja. Jadi saya teringat peribahasa seperti panas tahun itu hilang karena hujan sehari gitu ya. Langsung melempem gitu ya. Itu hujan yang kemudian membuyarkan cara kita melihat langit kan ya, itu intinya itu. Jadi ini juga pelajaran bagi semua calon presiden atau calon gubernur, calon anggota DPR yang selalu menganggap bahwa kalau udah diviralkan di media sosial itu udah ada nilai itu. Padahal kita tahu permainan itu ada permainan angka aja, permainan warna baliho, catnya apa itu, artistiknya apa. Jadi ngapain buang-buang uang di situ kan? Lebih baik datang ke FNN, bilang bahwa saya mau jadi capres, saya mau jadi gubernur, saya mau jadi legislator, tolong diuji pikiran saya. Itu lebih berguna tuh, karena orang langsung tahu isi pikirannya tuh. Kalau baliho kan ya orang lihat wajahnya, tapi otaknya kan nggak kelihatan di situ kan. Jadi sekali lagi ini pelajaran bahwa politik itu harus ada basis real, dan legitimasi itu datang dari hati yang bersih, rakyat melihat pemimpinnya. Bukan akal-akalan para pemasang iklan di sepanjang jalan, bertebaran baliho atau hasil survei yang dimanipulasi itu. Jadi itu sebetulnya blessing in disguise bahwa mari kita berpolitik dengan kemampuan argumen, bukan dengan sekedar siram sentimen, lenggak-lenggok di TikTok, bikin kelucuan. Ya apa poin itu? Itu nggak ada pendidikan politik sama sekali kan. Kita ingin proses pemilu itu, kalaupun kita anggap mau 2024, walaupun saya pesimis 2024, prosesnya dimulai dengan edukasi politik, dengan berceramah, dengan berdebat, kan itu intinya kan. Kan pemilu itu adalah pendidikan politik, bukan sekedar pamer uang atau kelucuan-kelucuan yang nggak ada basisnya di sosmed, TikTok terutama. Jadi itu sebetulnya pelajaran kita tuh dari tragedi Ganjar Pranowo. Menarik ini kita lagi di Ganjar Pranowo, dan satu hal saya kira semua ini mesti gini lah, dalam situasi begini kita mesti ngambil hikmahnya, katakanlah begitu ya, bahwa satu memang harusnya dibangun itu tidak lagi seperti sekarang nih, sistem politik kita di mana partai politik itu menjadi sangat dominan, dan kita juga sudah melihat belakang bahwa sebenarnya partai-partai politik itu ya sangat tergantung pada kekuatan ketua umumnya gitu ya. Ini seperti jadi saham-saham pribadi dari para ketua umum kan partai-partai politik itu. Sementara politisi yang bergabung di situ itu kan hanya semacam profesional gitu yang setiap saat bisa diganti atau dipecat atau dinaikkan atau dipromosi atau di demosi, itu tergantung ketua umum. Sangat dominan sekali, dan dalam situasi semacam ini kan menjadi tidak sehat. Kita bisa membandingkan misalnya di Amerika, seorang ketua umum partai itu nggak harus selalu menjadi calon presiden, melalui proses konvensi yang itu menjadi sangat menarik dan dihasilkan seorang calon presiden yang bermutu. Kecuali kemarin mungkin ya pada kasus Trump berbeda ya. Gitu. Ya itu pentingnya kita balik pada fungsi partai yang secara tradisional dianggap fungsi partai adalah melakukan apa yang disebut agregasi politik, lalu melakukan edukasi politik. Jadi ketua partai itu harusnya jadi semacam kepala sekolah gitu. Yang dia promosikan bukan dirinya sendiri sebagai kepala sekolah,
tapi anak didiknya yang mesti dia promosikan, yang kita sebut kader itu. Jadi pengkaderan itu adalah inti dari partai, dan kader itu tidak harus ketua umumnya yang menganggap saya kader utama maka saya yang pergi ke kompetisi. Kan orang bangga kalau ketua partai itu betul jadi kingmakers atau queenmakers dalam pengertian sesungguhnya bahwa dia menyiapkan kader tuh. Nah kasus kayak Nasdem akhirnya orang merasa kok nggak ada kader ya. Jadi ngapain ada pendidikan politik kalau nggak ada kader gitu. Jadi soal-soal semacam itu. Sementara seperti PKS misalnya terlihat ya kadernya ada karena ada pendidikan kader, tapi nggak bisa masuk di dalam kompetisi itu karena aturan 20% itu. Jadi kita mesti betul-betul atur ulang kurikulum pendidikan politik kita yang sekarang compang-camping tuh. Sehingga Cak Imin misalnya, ya Cak Imin dari awal merasa dia yang menentukan karena dia kader dan kadernya cuma dia doang tuh kan. Akhirnya jadi walaupun PKB itu bukan partai yang ada dinastinya di situ, tetapi orang tetap lihat dia Cak Imin itu sebagai player tunggal gitu, pemain organ tunggal yang kalau terjadi kecelakaan di dalam orkestrasinya nggak ada penggantinya kan. Jadi tetap kita balik pada inti dari politik yaitu kaderisasi. Jadi kumpulkan seluruh kemampuan bangsa ini supaya berlakulah prinsip bahwa setiap manusia Indonesia punya kemampuan untuk memimpin negeri ini. Nah itu paling bagus kalau semua partai lakukan konvensi. Dan itu intinya kan. Sehingga terlihat bahwa dia membuka peluang semua orang yang potensial. Kader dari dalam maupun kader dari luar yang potensial untuk memimpin negara. Tuh. Hal yang udah bagus dulu dilakukan oleh Nasdem, oleh Demokrat, dan bahkan Golkar di awal-awal. Golkar di awal-awal, Akbar lakukan itu tuh. Jadi kita punya bibit pengetahuan sebetulnya menghasilkan kader. Dan bibit itu kemudian dirusak oleh lembaga survei. Lembaga survei mengawal lewat kita aja, nggak usah lewat konvensi. Itu kan ngehek betul kalau lembaga survei kan. Dia dapat uang lalu dia tentukan kader. Padahal bukan berasal dari kawah candra dibuka politik partai itu. Ya, bagi kita, Bung Rocky, ada tragedi Ganjar, ada luka batin Pak Jokowi, dan sebagainya itu justru malah saya kira menjadi sesuatu yang jadi semacam blessing in disguise. Jadi momentum saya kira bangsa ini buat partai-partai politik, buat siapapun mereka yang ingin masuk dalam dunia politik atau meraih kekuasaan, bahwa banyak yang harus kita benahi dari sistem politik itu yang Anda sebut, kita melawan namanya maksiat-maksiat politik. Atau sebenarnya saya ingin nambahkan lagi kalau mau, dengan khurafat politik itu, tahayul-tahayul dalam politik yang di Indonesia banyak sekali nggak masuk akal gitu ya. Karena juga tuh tahayul politik tuh. Dan tahayul yang sekarang sedang ditinggalkan yaitu relawan. Karena relawan ini kan tuyul-tuyul politik sebetulnya kan. Yang memelihara tahayul-tahayul seolah-olah kalau dia jadi relawan dia akan dapat dana untuk jadi tuyul tuh. Ternyata nggak begitu. Banyak relawan yang sekarang berantakan karena pentuyulannya berhenti tuh. Nggak ada lagi yang bisa dia curi. Dan dengan begitu kelihatannya kita akan semakin mantap untuk mengucapkan bahwa semuanya itu harus dimulai dari 0%. 0%. Pak Jokowi 0%. Yes. Oke, thank you, Bung Rocky. Oke.